Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di channel Trikol Budidaya. Jangan lupa persiapan kopinya sama cemilannya sekalian. Hari ini kita ulas tentang budidaya ikan gurame. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman baik-baik saja, untuk ikannya juga tetap sehat. Adapun kendala-kendala, mari kita pelajari bersama teman-teman. Sebelumnya salam satu sisi ya, budidaya ikan gurame. Memang akhir-akhir ini banyak kejadian turun hujan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Di sini saya akan mengulas beberapa hal yang wajib kita hindari, yang wajib kita tinggalkan kalau bisa. Di sini saya tidak menyebut pemula, kayaknya kok kurang gimana itu ya. Tapi di sini saya sebut yang masih baru ataupun baru awal tebar benih ataupun mencoba budidaya ikan gurame bagi teman-teman. Nah, hal-hal yang harus kita hindari sebagai petani ikan gurame kalau ingin sukses ya. Nomor satu, perhatikan kualitas air. Nah, ada banyak sekali cara-cara, tips dan trik untuk mengolah air menjadi baik. Nomor satu, semua orang bisa ya mengisi kolam dengan air penuh, separuh ataupun penuh, berapa senti, tahap-tahapnya semua orang bisa. Saya anggap semua orang bisa. Tapi perhatikan cara penyiapan air, yaitu proses awal penyiapan air itu bagaimana kualitas air yang baik sebelum ikan kita masukkan. Nah, untuk video yang ini sudah pernah saya bahas teman-teman, silahkan cek video saya yang lalu ada ke sini. Nah, untuk proses menguras ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi yang perlu dihindari, satu, menguras air itu jangan semuanya. Jadi jangan semua kita kuras, kita buang lalu kita ganti baru, itu jangan. Jadi teman-teman harus belajar, kita kuras. Kalau bagi teman-teman yang masih pemula, masih baru belajar, itu separuh saja, kuras air bawah lalu isi air yang baru. Tidak apa-apa, masih kotor tidak apa-apa, tapi itu malah selamat nanti ikannya, karena sistem ikan gurame itu dia lebih sensitif dengan yang namanya perubahan. Nah, perubahan air, perubahan suhu, perubahan pH itu sangat sensitif. Makanya kita hindari sebisa mungkin dengan cara kita long air bawah separuh sampai separuh, lalu air baru kita masukkan. Lebih bagus lagi bersamaan. Kalau bisa bersamaan, air masuknya misalkan pakai pipa 1 in, keluarnya pakai pipa 2 in secara bersamaan. Nah, itu lebih bagus. Nanti kalau sudah separuh, stop dan isi penuh. Ingat, kita buang air bawah teman-teman. Nah, itu ya yang satu untuk pengurasan. Kalau bisa jangan semuanya. Nah, ini bisa kita lakukan, kita lihat size ikannya teman-teman. Kalau ikan kecil itu bisa 1 bulan, bahkan kalau airnya bagus bisa 2 bulan sekali. Tapi ya untuk tahap yang masih awal 1 bulan sekali lah kuras separuh seperti tadi. Itu saya anggap kuras besar itu seperti itu. Nah, untuk kenapa kok ikan kecil kita kuras
agak lama, 1 bulan bahkan lebih, itu karena feses dari ikan yang kecil itu masih sedikit, jadi tidak begitu mempengaruhi kualitas air, sehingga masih kita anggap aman lah, bisa jangka panjang. Untuk ikan yang lebih gede itu bisa durasinya lebih cepat, bisa 1 minggu sampai 2 kali, 1 bulan sampai 2 kali, maaf. Nah seperti itu teman-teman. Oke, sudah bahas ya untuk air, seperti itulah untuk proses pengurasan. Nah selanjutnya yang saya bahas di sini untuk pemberian probiotik di masa pembesaran ikan. Jadi selama ikan kita budidayakan, apakah itu harus sekali saja waktu tebar awal persiapan air itu, ataupun secara berkala, berapa hari jaraknya, berapa bulan. Nah di sini yang kita bahas. Untuk pemberian probiotik dan garam itu bisa kita lakukan 1 bulan sekali kalau cuaca standar. Cuaca, maksud saya standar itu tidak ada hujan lah, cuaca panas. Tapi kalau cuaca hujannya agak ekstrim, itu bisa kita berikan 1 bulan 2 kali, bahkan 1 minggu sekali, dengan catatan ya tidak terlalu banyak untuk takarannya. Nah, itu sudah pernah saya bahas juga, silahkan cek video saya yang lalu teman-teman. Jadi waktunya saja ini yang saya bahas. Bisa 1 bulan 2 kali, kalau hujannya ekstrim bisa 1 minggu sekali. Nah ataupun kita wajib memberikan probiotik dan garam sewaktu kita melakukan pengurasan ataupun long air teman-teman. Di long jog air itu wajib kita berikan probiotik, karena kita sudah sebagian menghilangkan bakteri-bakteri baik yang ada di air. Nah, jadi wajib kita perbarui lagi, kita beri starter lagi, yaitu EM4 probiotik tadi. Nah sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman untuk soal probiotik. Nah untuk probiotik dan garam takarannya sudah saya bahas, silahkan cek video saya. Cara pemberiannya seperti itu, sama, jadi barengan, enggak masalah. Selanjutnya saya bahas untuk pakan. Nah ini yang penting ini. Jadi faktor 3 itu antara pengurasan, antara air itu, probiotik, kelangsungan ekosistem di air, dan pakan. Nah ini wajib, 3 ini sudah masuk ilmu besar ini teman-teman. Untuk pemberian pakan, pelet terutama itu wajib. Nah, kenapa kita sering memberikan dedaunan, pakan alternatif itu hukumnya tidak wajib. Nah, itu istilahnya makanan tambahan lah. Jadi setelah pelet kita berikan daunan. Dari segi tambahan tadi kita bisa mengambil sisi positifnya, yaitu sebagai obat teman-teman. Jadi pelet kita berikan, daun-daunan itu sebagai obat. Fungsinya apa? Untuk mengantisipasi. Nah dalam budidayakan gurame itu jangan tunggu ikan sakit baru kita obati, kita bertindak. Kalau bisa kita antisipasi, jangan sampai ikan sakit, ikan kering dan sebagainya, nanti lancar sampai panen teman-teman. Karena kalau sudah terkendala sakit, wah penyembuhannya memakan waktu, nanti molor di panennya. Seharusnya waktunya panen bisa mundur, kita kan yang rugi ya, rugi tenaga, rugi pakan lagi. Oke lah, soal pakan teman-teman bisa cek, saya sudah pernah membahas tentang protein-protein yang kita berikan pada usia-usia ikan, ada tahap-tahapnya, jangan sampai salah, sampai kebalik, fatal akibatnya. Nah, selanjutnya kalau ingin lebih bagus teman-teman bisa fermentasikan pelet. Nah untuk pelet itu bisa kita fermentasi menggunakan ramuan-ramuan jamu, ramuan seperti yang pernah saya bahas kemarin. Silahkan cek video-video saya, ada, supaya ikan kita tetap sehat, tetap
nafsu makannya tetap jos dan lancar dalam budidaya ikan gurame. Nah teman-teman, kayaknya 3 poin besar itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, salam sukses. Ada unek-unek, ada masukan, ada tambahan, silakan komen di bawah, nanti kita diskusikan bersama. Insya Allah saya pasti jawab. Pokoknya kalau saya tahu, insya Allah pasti saya jawab sepengalaman saya. Jadi ini saya berbicara seperti ini cuma berbagi pengalaman ya teman-teman, menurut real pengalaman saya. Ini yang saya lakukan, yang saya alami, bukan katanya cuma itu. Mungkin ada tambahan, silahkan komen di bawah. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, tombol merah di bawah. Kita bisa belajar bersama, tambah pengalaman bersama. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Selamat datang teman-teman di channel Tikol Budidaya.